wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absensi dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Arik Tangguh, Dela, sakit. Yulianita. Oke ya, kita doakan yang sakit segera diberi kesembuhan, dan yang sudah datang dijaga kesehatannya, pola makan, minum air putih yang rutin karena kita praktek banyak duduknya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk itu. Oke, selanjutnya mejanya silakan ditata sesuai marking masing-masing. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. SMK Bisa. Multimedia. Jaya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita prakteknya di mata pelajaran desain grafis percetakan ya, nanti materinya menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Terus di sini kita mempelajari materi tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Nah, nanti kita akan belajar apa itu gambar bitmap, bedanya gambar bitmap dan vektor yang minggu kemarin itu apa ya. Terus gabungan dari gambar dan teksnya, kondisi real di kita, proyeknya itu apa saja sih di dunia nyata. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang itu ya. Untuk proyeknya, hasil jadinya nanti kita akan membuat poster ya. Jadi sudah saya sediakan printernya. Nanti silakan dibuat dan dicetak satu per satu. Kita di mata pelajaran desain grafis percetakan. Hari ini kita akan mempelajari gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, nanti apa itu gambar bitmap, bagaimana cara mendesainnya. Nah, itu di bawahnya sudah ada beberapa contohnya ya untuk penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap ya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis perbedaan antara gambar bitmap dan gambar vektor. Yang kedua, kalian mampu menganalisis penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Jadi, dan yang ketiga, kalian mampu menciptakan proyek penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap dengan softwarenya nanti adalah Adobe Photoshop. Oke, sebelum kita ke materi, saya mau pretest dulu, tanya ke salah satu teman kalian ya. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang gambar vektor ya, saya mau menanyakan tentang gambar vektor ke Mas Putra misalnya. Mas Putra, apa itu gambar vektor? Gambar yang terdiri dari kurva dan tidak bisa pecah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Putra ya. Nah, ini beberapa perbedaan dari vektor dan bitmap ya. Vektor disusun oleh objek geometris atau yang dalam bahasanya Putra tadi itu kurva ya. Kurva. Terus yang bitmap disusun oleh pixel. Jadi kalau kalian ngezoom foto atau gambar terdiri dari kotak-kotak kecil-kecil pecah seperti itu namanya pixel. Untuk softwarenya vektor itu ada CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia, Freehand ya. Terus untuk bitmap atau raster ada Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor, Corel Photo Paint dan Paint ya, itu. Sebelum kita lanjutkan, saya mau menampilkan video tentang gambar penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Oke, itu tadi video tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Nah, ini beberapa contoh project, contoh hasil dari penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap berupa poster, berupa sampul buku dan lain-lain. Nah, ini contoh teknik seleksi pada Adobe Photoshop. Ada tools yang namanya Magic Wand Tool. Penggunaan Magic Wand Tool terbatas untuk menyeleksi area gambar yang memiliki warna yang sama.
Nah, setelah seleksi selanjutnya ada filter pada Photoshop ya. Filter dalam Photoshop digunakan untuk memberikan efek-efek tertentu pada suatu gambar atau objek secara otomatis ya. Nah, itu materi hari ini ya. Jadi kata-kata bijak untuk kalian yang kurangnya kemampuan bukan alasan sebuah kegagalan. Kesungguhan dan semangat modal utama sebuah keberhasilan ya. Itu kalimat penyemangat untuk kalian untuk memulai proyek kita hari ini ya. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Feni? Pak, setelah gambar terseleksi, apakah background bisa diubah dengan warna yang lain? Bisa sekali untuk dirubah backgroundnya. Tidak harus warna, kamu ganti dengan gambar lain pun bisa. Sudah cukup? Lalu sudah dinyalakan komputernya, kita praktek bersama penggunaan Adobe Photoshop. Ini saya akan mendemonstrasikan tentang penggunaan Adobe Photoshop. Silakan diperhatikan. Jadi ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop. Kalau untuk tools-toolsnya itu ada sebelah kiri, ya, ada di sebelah kiri untuk toolsnya. Layarnya ada di sebelah kanan bawah, untuk warnanya sebelah kanan atas, dan toolbar-toolbarnya ada yang di atas. Nah ini, ya, di sini saya mau mencoba memberi warna kepada kanvas tersebut. Ya, Paint Bucket Tool ini saya klik, terus saya klik ke kanvasnya. Ya, menjadi warna biru muda. Lalu untuk teksnya di sini ada text tool, ya, text tool di sini berlogo T, tinggal saya klik, lalu saya klik ke kanvas saya, nah menjadi tulisan multimedia. Nah ini adalah contoh penggunaan dari Adobe Photoshop. Begitupun, oke, untuk proyek hari ini kita membuat poster, ya. Saya kelompokkan untuk tema posternya, kelompok ganjil atau absen ganjil, nanti membuat poster tentang kebersihan sekolah di lingkungan kita, ya. Sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Blora. Terus yang absen genap nanti buat poster dengan tema keunggulan SMK Muhammadiyah 1 Blora. Jadi itu silahkan dicari bahan-bahannya di internet. Oke, sudah saya kirimkan LKPD ke grup kelas kalian. Silahkan di download untuk LKPD-nya. Silahkan dibaca tuntunan untuk praktek kita hari ini. Oke, setelah kalian siap untuk bahan dan LKPD-nya, kita mulai pembuatan project poster ini dengan durasi 3 jam. Ya, cukup? Cukup ya untuk 3 jam. Nanti setelah itu dicetak ke depan satu persatu. Dan nanti saya kirimkan link untuk upload dari proyek kalian masing-masing ya. Silakan dimulai. Oke, ini temanya apa? Bapak tema apa? Kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah ya. Dari logo SMK Musabah sudah. Kasih kalimat ajaan sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Terus kita dapat tema apa? Terus kebersihan sekolah. Itu tentang siswa sedang memungut sampah gitu atau gimana? Enggak, ini Membuang sampah. Oh gitu. Kalimat ajaannya sudah selesai. Oke, tadi saya sudah memonitor pekerjaan kalian, sudah saya cek satu persatu. Untuk selanjutnya silahkan dikirimkan di link yang sudah saya share ke kalian untuk proyek kalian. Sudah saya kirim Google Form di grup kelas kalian. Silahkan diupload untuk proyek kalian. Gitu. Untuk yang mau nyetak terlebih dahulu siapa? Saya Pak. Putra silahkan. Itu ke tempat dulu. Lihat. Oke, posternya tentang tema kebersihan sekolah ya. Jadi ini dengan logo tempat sampah ya. Ya ada karakternya tempat sampah. Backgroundnya ini background sekolah. Oh iya. Kalimat ajakannya jagalah kebersihan. Oke, nanti mungkin ditambahkan di sini ada logo-logo kebersihan yang lain, ditambahkan kalimat tambahan lagi ya, jadi lebih variatif untuk backgroundnya biar lebih terlihat juga kalau itu SMK Muhammadiyah 1 Blora ya, gitu ya, Kum.
Oke, bagus. Silahkan kembali ke tempatnya. Sangat variatif ya Putra ya. Jadi ada ini gambar sekolah. Oh, kamu sertakan logo jurusan sama logo sekolah ya. Ya dari SMK Muhammadiyah 1 Blora. Oke. Kalimat ajakannya sudah. Oh, variatif, ada gambar tempat sampahnya juga ya. Oke, ada 3 warna tempat sampah. Oke, sudah bagus. Silahkan kembali ke tempatnya. Oke, Irfan, silahkan duduk. Dapat tema apa, Irfan? Tentang keunggulan sekolah. Keunggulan sekolah ya. Di sini kamu memasukkan foto SMK Muhammadiyah 1 Blora ya. Ada tampilan depannya, oke. Terus ada warna gradasinya juga di desainmu. Ada 5 jurusan ya. Oke. Ini ada logo-logo rekanan sekolah kita ya. Ada Axio, Daihatsu, Polytron dan lain-lain. Oke, sudah bagus ya. Sip. Silahkan kembali. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Saya Pak, Silakan Dwi. sebelum pembelajaran hari ini saya tidak tahu tentang gambar Bigmat dan Vector serta ada Photoshop. Setelah pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui tentang perbedaan gambar Bigmat dan Vector serta aplikasi Adobe Photoshop. Oke, ya betul sekali ya. Jadi untuk refleksi hari ini dari Dwi yaitu Dwi belum tahu sebelum belajar hari ini gambar, vektor dan bitmap itu perbedaannya apa ya, terus penggunaan aplikasi Adobe Photoshop apa. Jadi setelah pembelajaran hari ini Dwi lebih tahu tentang gambar, vektor dan bitmap dan penggunaan aplikasi Photoshop. Yulianita, saya mau tanya, apa itu fungsi dari Magic Wand Tool pada Photoshop? Untuk menyeleksi background ya dengan warna yang sama atau dengan satu warna. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu Yulianita. Ada ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Ya, Siti Nur Aziza. Apakah gambar bitmap ini bisa diberi efek? Bisa sekali untuk diberi efek, sama seperti vektor minggu kemarin. Gambar bitmap juga bisa diberi efek ya, kayak bayangan, kayak kantor dan lain-lain itu bisa. Ada ditanyakan lagi? Sudah? Oke. Terus saya minta salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang mau menarik kesimpulan? Putri, silakan. Pembelajaran hari ini saya mempelajari perbedaan gambar bitmap dan vektor, lalu penggunaan gambar berbasis bitmap dan penggunaan aplikasi Photoshop. Pembelajaran hari ini kamu mempelajari perbedaan gambar bitmap dan vektor ya. Lalu penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap serta penggunaan aplikasi Photoshop. Oke, itu untuk kesimpulan dari Putri hari ini ya. Jadi memang itu yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta mejanya ditata lagi ya, sesuai marking meja masing-masing ya. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita berjumpa lagi di lab komputer 1 ya, di ruangan ini lagi di pembelajaran desain grafis percetakan ya, di kelas 11 ini. Jangan mudah menyerah, tetap belajar di rumah juga dipelajari, sering-sering latihan desain lagi di rumah. Desain juga bisa dipakai menggunakan HP kalian ya, gunakan HP kalian untuk mendesain, belajar ya, untuk mencari-cari tutorial, mencari desain kekinian ya. Jadi silakan itu digunakan untuk belajar HP-nya ya. Internet digunakan juga untuk belajar. Gunakan internet positif untuk belajar yang positif. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya silakan ketua kelas memimpin berdoa.